Perkenalkan saya Seven Sakti Pongsama, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Fakultas MIPA Universitas Negeri Manado. Di video kali ini saya akan membahas metode dua fase bagian dari mata kuliah program linier. Langsung saja saya akan membahas contoh soal dan akan mengerjakannya menggunakan metode dua fase dalam program linier. Soalnya seperti ini. PT Bio Farma memproduksi dua jenis suplemen dalam bentuk kapsul untuk meningkatkan sistem imun dalam tubuh. Untuk jenis suplemen pertama mengandung 2/4 gram vitamin A dan 1 gram vitamin C dengan harga 20.000. Sedangkan untuk jenis suplemen kedua mengandung 2/8 gram vitamin A dan 3 gram vitamin C dengan harga 30.000. Untuk menambah imun tubuh pada masa pandemi COVID-19, khusus untuk pasien COVID-19 diwajibkan untuk bisa mengonsumsi setidaknya 6 gram vitamin A dan 22 gram vitamin C. Namun pasien hanya bisa mengkonsumsi 12 gram vitamin A dan vitamin C per hari. Untuk meminimumkan biaya, tentukan banyak nutrisi masing-masing suplemen yang harus dikonsumsi pasien. Untuk menyelesaikannya, kita harus mengetahui dulu fungsi tujuan dan fungsi kendala dalam masalah ini. Untuk lebih jelasnya, kita langsung mengkaji soal. Nah, fungsi tujuannya sangat jelas bahwa masalahnya adalah meminimumkan biaya dan harga untuk suplemen pertama itu 20.000, harga untuk suplemen kedua itu 30.000. Jadi fungsi tujuannya adalah minimum set 20.000 X1 dan 30.000 X2 dengan memisalkan suplemen pertama itu X1 dan suplemen kedua itu adalah X2. Selanjutnya untuk kendala, yang pertama kita kaji untuk masalah vitamin A. Pada suplemen pertama, kandungan vitamin A itu 2/4 gram. Dan pada suplemen yang kedua, kandungannya itu 2/8 gram vitamin A. Selanjutnya, pasien wajib untuk mengkonsumsi setidaknya 6 gram vitamin A. Jadi, 2/4 X1 tambah 2/8 X2 itu kurang dari sama dengan 6. Untuk kendala yang kedua ditinjau dari kendala vitamin C. Pada suplemen pertama, dia mengandung 1 gram vitamin C. Untuk jenis suplemen yang kedua mengandung vitamin C 3 gram. Jadi 1x1 ditambah 3x2. Selanjutnya, pasien ini diwajibkan untuk mengkonsumsi 22 gram vitamin C. Kemudian, pasien hanya bisa mengkonsumsi 12 gram, baik itu vitamin A dan vitamin C yang tidak digabungkan. Jadi X1 tambah X2 itu sama dengan 12. Dan variabel X1 ataupun X2 tidak boleh kurang dari 0 atau X1 dan X2 ini harus lebih dari 0. Nah, perhatikan tanda ketaksamaan dan tanda persamaan yang digunakan dalam fungsi kendala ini. Ada kurang dari, ada lebih dari, dan ada sama dengan. Inilah yang membuat mengapa soal ini menggunakan metode dua fase untuk menyelesaikannya. Kita tidak bisa menggunakan metode yang biasa untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Selanjutnya kita akan membentuk bentuk baku dari fungsi tujuan dan fungsi kendala dalam masalah ini. Nah, perhatikan bahwa tanda ketaksamaan kurang dari sama dengan ini kita mengakibatkan kita harus menambahkan sebuah variabel slack untuk bisa menjadi tanda sama dengan. Kemudian untuk kendala yang kedua menggunakan tanda lebih dari sama dengan, maka kita harus mengurangi dengan sebuah variabel surplus. Kita simbolkan di sini E2. Selanjutnya untuk X1 tambah X2 sama dengan 12 ini adalah masalah atau fungsi kendala yang ketiga. Dan X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Nah, karena sudah ada variabel tambahan S1 dan E2 yang variabel slack tadi, maka menjadi X1, X2, S1 dan E2 ini harus lebih dari sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa fungsi kendala yang kedua dan fungsi kendala yang ketiga ini membutuhkan variabel artifisial. Karena ini membuat persamaan atau fungsi kendala ini bernilai negatif
dan ini ada tanda sama dengan. Sehingga fungsi-fungsi kendalanya berubah menjadi seperti ini. Yang pertama ditambah S1 sama dengan 6, kemudian yang kedua kita tambahkan variabel artifisial. Kita simbolkan di sini A2. Kemudian kendala yang ketiga kita tambahkan juga variabel artifisial yaitu A3. Sehingga X1, X2, S1, E2, A2, dan A3 ini harus lebih dari sama dengan 0 sesuai dengan semua variabel yang ada pada fungsi kendala. Kita masuk pada fase yang pertama. Nah, untuk memberi fase yang pertama ini kita misalkan dulu untuk set itu minimum W aksen sama dengan A2 tambah A3. Nah, ini tergantung dari simbol. Biasa ada yang menggunakan simbol A1 dan A2, itu harus ditambahkan dulu. Kendalanya sama dengan yang tadi. Nah, perhatikan bahwa W aksen ini kita rubah menjadi bentuk baku sehingga menjadi W aksen kurang A2 kurang A3 sama dengan 0. Atau dengan kata lain A2 dan A3 ini pindah ruas ke kiri dan ruas kanan tinggal sebuah konstanta 0. Kemudian kita jumlahkan setiap persamaan yang memuat variabel artifisial. Yang pertama ini W aksen A2 kurang A3 sama dengan 0. Kemudian fungsi kendala yang kedua X1 tambah 3X2 kurang E2 ditambah A2 sama dengan 22. Selanjutnya kendala yang ketiga X1 tambah X2 tambah A3 sama dengan 12. Nah, setelah dijumlahkan semua kita peroleh W aksen. Untuk X1 nya ada 2 X1, untuk X2 ada 3, ada 4 X2, ada 3 tambah 1. Kemudian untuk variabel surplus tadi minus E2 tetap ada. Kemudian minus A2 ditambah A2 ini menjadi 0. Minus A3 ditambah A3 ini juga menjadi 0. Sehingga variabel A2 dan A3 sudah tidak ada di sini. Kemudian untuk penyelesaian atau konstanta setelah tanda sama dengan jumlahnya itu sama dengan 32. Nah, persamaan inilah yang akan kita gunakan atau kita masukkan ke dalam tabel simplex untuk membuat penyelesaian melalui tahapan-tahapan iterasi. Kita telah peroleh persamaan-persamaan yang tadi. Selanjutnya kita nyatakan dalam bentuk tabel simplex. Ini sangat jelas. Untuk W aksen, variabel aksennya itu 1, X1-nya itu 2, X2-nya 4, S1-nya 0, E2-nya itu min 1, A2 0, A3 0, dan begitu juga yang lainnya. Jadi kita tinggal memasukkan koefisien-koefisien dari setiap variabel yang ada pada setiap persamaan. Kemudian pada kolom penyelesaian kita masukkan nilai-nilai yang ada pada ruas kanan dalam bentuk baku persamaan-persamaan yang telah kita peroleh. Nah, perhatikan bahwa nilai positif tertinggi itu ada pada kolom X2, yaitu 4. Ini kalau kita mau mengabaikan W aksen, maka 3 juga menjadi nilai positif yang paling besar untuk variabel A2 dan A3 atau yang ada pada baris A2 dan A3 yang merupakan variabel artifisial tadi. Dengan demikian, kolom X2 ini merupakan kolom pivot. Nah, setelah kita mendapatkan kolom pivot, maka ini kita akan jadikan acuan untuk melakukan iterasi-iterasi atau kita gunakan dalam melakukan operasi baris elementer. Perhatikan rasionya. Jadi rasionya ini kita bagikan pada kolom penyelesaian dengan pada nilai-nilai koefisien yang ada pada kolom pivot. Jadi 6 dibagi 2/8 itu sama dengan 24. 22 dibagi 3 itu sama dengan 22/3. Dan 12 dibagi 1 itu sama dengan 12. Sangat jelas bahwa 22/3 ini merupakan yang paling kecil atau yang minimum dari setiap rasio yang ada.
Dengan demikian, kita ambil kesimpulan bahwa A2 ini keluar dan akan digantikan oleh variabel X2 yang merupakan kolom pivot tadi. Setelah itu kita masuk dalam langkah iterasi yang pertama. Untuk iterasi yang pertama kita ganti tadi A2 menjadi baris X2. Kemudian baris baru setelah X2 kita ganti namanya, maka kita akan bagi dengan 3. Kemudian baris baru pada W aksen, ini baris W aksen kita kurangi dengan 4 kali baris baru pada X2. Kemudian untuk S1, baris S1 ini kita kurangi dengan 2/8 kali dengan baris baru X2. Kemudian untuk A3 kita kurangi dengan 1 yang dikali dengan baris baru X2. Itu semua tergantung dengan apa yang ada pada kolom pivot tadi. Nah, seperti ini. Jadi patokannya ialah ini tadi X2, kemudian A2 kita akan ganti jadi X2. Setelah itu tujuan utama kita adalah membuat 3 ini menjadi 1. Oleh karena itu baris A2 nanti ini yang kita ganti dengan X2 kita bagi dengan 3 supaya koefisien X2 ini menjadi 1. Mengakibatkan yang lainnya juga harus mengikuti proses yang sama. Nah, pada baris W aksen ini kita kurangi dengan 4 dibagi apa yang ada pada baris baru X2, yaitu 4 dibagi 3. Jadi 4 dibagi 3. Atau W, berapapun W nanti kita kurangi dengan 4 dikali dengan ini ya, 4/3 tadi. Begitu semua selanjutnya. Kemudian kita masuk. Nah, untuk memperjelas perubahan tabel yang terjadi, kita perhatikan yang menjadi patokan itu kolom pivot tadi X2 dan baris A2 yang minimum rasionya. Nah, ini adalah hasil di mana baris untuk A2 yang menjadi X2 itu didapat dari 1/3 kali A2. Ini patokan kita ini akan dijadikan 1, 3 akan dijadikan 1. Sehingga ketika dikali 1/3 atau dibagi 3 dia menjadi 1. Mengakibatkan semua yang lain pada baris A2 atau X2 yang baru ini semuanya dibagi 3. Nah, untuk yang W aksen, ini W aksen kita kurangi dengan 4/3. Kemudian kita kalikan dengan semua yang ada pada baris A2 ini. Begitu juga pada baris S1, S1 dikurangi 2/8 bagi 3, baru kita kalikan dengan A2. Kemudian baris untuk A3, ini kita kurangi dengan 1/3, 1/3 dikalikan dengan A2, sehingga mendapatkan tabel simplex yang berikutnya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya. Kita perhatikan rasionya. Penyelesaian dengan X1 sekarang yang menjadi kolom pivot. Nah, sangat jelas bahwa yang menjadi minimum itu adalah A3. Kalau demikian berarti kesimpulannya A3 keluar dan X1 masuk. Artinya A3 kita akan gantikan dengan X1 pada tabel simplex yang berikutnya. Nah, perhatikan penyelesaian untuk W aksen ini belum menjadi 0, sehingga kita akan masih melanjutkan pada perhitungan tabel simplex yang berikutnya atau iterasi yang kedua. Nah, iterasi yang kedua kita gantikan A2 dengan X1, kemudian untuk X1 kita bagi dengan 2/3. Untuk W aksen ini kita kurangi dengan 2/3 kali baris baru X1. Untuk S1 kita kurangi dengan 5/12 kali baris baru X1. Untuk X2 kita kurangi dengan 1/3 dikali dengan baris X1. Nah, sehingga tabelnya menjadi seperti ini. Ini yang menjadi patokan. Kemudian kita ikuti langkah-langkah iterasi seperti tadi sehingga mendapatkan tabel simplex yang berikutnya. Nah, perhatikan bahwa penyelesaian W aksen di sini sudah menjadi 0. Kalau begitu kita akan masuk pada fase yang kedua. Oleh karena kita sudah mengetahui bahwa masalah ini memiliki solusi yang visual. Jadi kita bisa melanjutkan pada fase yang kedua.
Untuk fase yang kedua, kita tidak menggunakan W action lagi karena sudah mendapat penyelesaian 0 tadi. Sekarang kita masukkan fungsi tujuan yang sebenarnya, yaitu set minimum 20.000 X1 ditambah 30.000 X2. Yang kita akan rubah menjadi bentuk baku. Dengan cara 20.000 X1 dan 30.000 X2 ini kita pindahkan ke rows kiri, sehingga menjadi set kurang 20.000 X1 kurang 30.000 X2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh tabel simplex sebagai berikut. Nah, perhatikan perubahannya X1 untuk W aksen itu atau set sama dengan min 20.000 dan X2 sama dengan min 30.000. Penyelesaiannya tetap seperti yang tadi. Kemudian pada baris set ini koefisiennya 1 min 20.000 min 30.000 0 1 dan 0. Kemudian min 20.000 kita kalikan dengan baris X1. Jadi 20.000 kali 0 ini 0, 20.000 kali 1 min 20.000, min 20.000 kali 0, 0, min 20.000 kali 0 juga 0, min 20.000 kita kalikan 1/2 menjadi min 10.000, kemudian min 20.000 dikali dengan 4 menjadi min 80.000. Kemudian kita kurangkan, setelah kita kurangkan ini 1 kurang 0, 1, min 20.000 kurang min 20.000 menjadi 0, min 30.000 kurang 0 menjadi min 30.000, 0 kurang min 10.000 menjadi positif 10.000, 0 kurang min 80.000 menjadi 80.000. Kemudian kita kalikan min 30.000 dengan baris X2. Nah, sehingga kita peroleh min 30.000 kali 0 itu 0, min 30.000 kali 1 itu min 30.000, kemudian min 30.000 dikali 0 tetap 0, min 30.000 dikali min 1/2 menjadi positif 15.000, min 30.000 dikali 4, dikali 6 menjadi min 180.000. Setelah kita kurangkan, kita dapatkan pada kolom penyelesaian itu 80.000 kurang min 180.000 menjadi positif 260.000. Sehingga tabel simplexnya berubah menjadi seperti ini. Penyelesaian untuk set itu sama dengan 260.000, X2 itu 6 dan X1 4. Jadi kita peroleh set sama dengan 260.000, S1-nya 2/3, X1 4, X2 sama dengan 6. Nah, untuk S1 ini kita ingat langkah awal yang tadi ini adalah variabel slack. Jadi kita tidak masukkan dalam penyelesaian. Kita sudah dapatkan bahwa X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 6. Artinya untuk meminimumkan biaya maka pasien COVID-19 tadi harus mengkonsumsi 4 suplemen makanan atau suplemen vitamin yang pertama dan 6 suplemen vitamin yang kedua. Nah, demikianlah video ini, kiranya video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.